Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pengajian tentang Axios. Axios adalah library yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi web modern. Khususnya jika kita menggunakan Vue.js, kita akan belajar bagaimana mengambil data dari internet, mengirim data ke server, dan membuat aplikasi yang benar terhubung dengan dunia luar. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu apa yang akan saudara-saudari kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini. Pertama, saudara-saudari akan bisa menjelaskan apa itu Axios dan kenapa kita membutuhkan. Kedua, saudara-saudari akan bisa menginstal dan mengkonfigurasi Axios. Ketiga, saudara-saudari akan mengasih operasi CRUD. Namun jangan takut dengan istilah ini, saya akan jelaskan. Keempat, saudara-saudari belajar menangani error dengan baik. Kelima, menerapkan pola arsitektur yang rapi. Keenam, bagaimana menggunakan interceptor untuk urusan autentikasi. Dan terakhir, mengintegrasi dengan Vue.js. Jika siap, mari kita lanjutkan. Apa masalah yang kita hadapi? Coba kita bayangkan, kalau saudara-saudari buat aplikasi toko online, saudara-saudari butuh menampilkan daftar produk dari database server, atau saudara-saudari membuat aplikasi blog yang membutuhkan penyimpanan artikel baru ke server. Bagaimana cara aplikasi Vue.js dengan server? Nah, disinilah Axios berperan. Axios adalah kurir yang mengantar pesan data dari aplikasi berrented ke backend server dan sebaliknya. Tanpa Axios atau library sejenis, aplikasi akan jadi statis yang tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Apa itu Axios? Axios adalah hypertext protocol yang biasa kita selalu mengatakan HTTP, klien berbasis promise. Mungkin terdengar teknis, tapi saya sederhanakan. Axios adalah alat telepon yang memungkinkan aplikasi Vue.js, di mana ketika menelpon server untuk meminta atau mengirim data, sehingga akses itu mudah kita gunakan karena dengan desain untuk bekerja di dua tempat, di browser atau aplikasi web, dan di Node.js server JavaScript, karena kemudiannya akan menjadi pilihan utama developer Vue.js di seluruh dunia. Bisa dibilang adalah senjata wajib untuk komunikasi API. Pertanyaannya adalah, kenapa Axios? Karena kalau kita perbandingkan dengan pet native, mungkin ada yang bertanya, bukannya Vue sudah punya pet bawaan? Benar sekali, tapi Axios punya beberapa keunggulan. Pertama, Axios otomatis mengubah data menjadi JSON. Pet perlu manual. Yang kedua, Axios langsung menangani server, di mana pada saat server merespon 404 atau 500 pet. Ketiga, Axios mendukung upload of progress yang timeout dengan mudah. Yang keempat, Axios punya fitur interpreter yang tidak dimiliki oleh pet lainnya. Cara install Axios. Baik, setelah paham teorinya, sekarang kita praktek cara instalasi Axios. Sangat mudah. Kita bisa membuka terminal atau command prompt,
di proyek baru, di proyek view baru saudara-saudari. Cara pertama yang paling umum, kita bisa ketik npm atau install setelah itu kita install Axios sehingga nanti selesai di mana nanti pengguna YAN yang biasa kita kenal istilah YAN adalah YAN Axios. Dan cara ketiga adalah untuk belajar cepat. Saudara-saudari bisa menggunakan CDN, tinggal copy script tag ke file HTML untuk tugas dan proyek UAS. Saya sarankan pakai npm karena lebih rapi dan berkelola dengan baik. Struktur dasar impor Axios. Setelah install selesai, kita harus mengimpor Axios di komponen view yang membutuhkan cara di dalam text script. Tulisan import Axios from Axios, setelah itu kita bisa menggunakan Axios di dalam method atau lab skill hook seperti mounted. Nah, kita biar contoh di slide. Di sini dibuatkan sebenarnya beberapa aturan method post, di mana ketika memanggil saat komponen di mount semua kode akan dibaca. Namun jangan lupa mengolah lalu state error warning itu adalah pola dasar yang akan kita gunakan terus menerus. Kita akan selalu metode get, di mana membaca dari data server. Metode get adalah metode yang paling sering digunakan. Fungsinya adalah membaca dan atau memanggil dari data server. Analoginya seperti kalian membuka website berita browsing atau melakukan request ke server untuk manggil artikel. Di kode ini kita akan coba bagaimana mengkondisikan sebuah placeholder dari sebuah HP yang dikondisikan secara respon. Tentu ketika kita membutuhkan ada respon data lalu kita simpan state komponen, namun jangan lupa mengatur loading spanner agar menggunakan bagaimana tahu bahwa aplikasi sudah bekerja. Kita akan coba memahami struktur respon Axios. Penting untuk saudara-saudari pahami bahwa ketika Axios menerima respon dari server, respon tersebut bukan hanya data mentah. Respon adalah sebuah objek yang memiliki beberapa pengertian. Properti data adalah isi utama yang dikirim server. Yang paling sering-sering kita pakai berstatus seperti kode HTTP seperti 200 atau 404 untuk navfont, di mana status teks adalah pesan tekstual. Headernya berisi informasi metadata dari server, sedangkan config berisi konfigurasi request yang kita kirim. Jadi jangan bingung kalau saudara-saudari mau akses data, selalu ingat respon data. Metode get dengan query parameter filter. Kadang kita tidak ingin mengambil sebuah data, tetapi hanya data yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya kita hanya ingin menampilkan tutorial dengan judul yang mengandung kata view. Di sini query parameter berguna. Di akses kita mengirim parameter melalui opsi params, di mana parameter itu akan otomatis ditambahkan ke URL, sehingga nanti hasil URL akan secara otomatis mengkode parameter dengan benar. Metode post mengirim data baru ke server. Sekarang kita masuk ke operasi create, yaitu membuat data baru. Metode HTTP yang digunakan adalah post. Contoh skenario-nya, saudara-saudari membuat akun baru di sebuah website, di mana nanti ada isi form nama, email, password, lalu klik daftar. Di belakang layar aplikasi mengirim data tersebut menggunakan post request di kode. Kita perhatikan bagaimana nanti ketika parameter pertama adalah tujuannya adalah memenuhi parameter kedua, yang dimana isi data yang akan dikirim. Namun biasanya di dalam bentuk objek JavaScript
Axios akan otomatis mengubah jadi JSON dan menambah header yang sesuai. Setelah sukses, server biasanya mengumpulkan data yang sudah tersimpan termasuk ID baru. Metode put mengupdate data. Metode put digunakan untuk mengupdate data yang sudah ada. Bedanya dengan post adalah put membutuhkan ID data mana yang akan diubah. Dan biasanya hasil yang dari satu put biasanya mengganti seluruh data dengan data baru. Jadi kalau saudara-saudari harus mengirim semua file, bukan hanya yang berubah di kode setelah update berhasil, kita bisa memberikan notifikasi atau langsung redirect ke halaman daftar. Metode fetch, selain put juga ada metode fetch. Bedanya dengan put mengganti seluruh data, sedangkan fetch hanya mengubah file-file tertentu. Metode delete berfungsi menghapus data. Biasanya sebelum menghapus kita akan meminta konfirmasi kepada pengguna di kode slide. Kita akan coba untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus. Setelah delete request berhasil, kita akan perlu tampilan. Dua strategi umum. Yang pertama, biasanya langsung hapus item dari array lokal menggunakan filter, atau yang kedua, panggil ulang get request untuk data terbaru. Penanganan dalam sebuah loading state. Salah satu aspek penting dalam pengalaman pengguna adalah feedback. Jangan biarkan pengguna dalam menunggu tanpa tahu apa yang terjadi. Gunakan loading state. Caranya kita bisa menggunakan variabel boolean, loading, atau style true, atau kita juga bisa menggunakan di template gunakan min if sama dengan loading, atau meninggalkan spanner atau teks memuat. Ini artinya bisa memberikan sinyal bahwa aplikasi sedang bekerja. Penanganan error yang komprehensif. Tidak selamanya record berjalan mulus. Server bisa saja down, koneksi internet bisa putus, atau token atau tensi bisa kadaluarsa. Namun kita harus siap menangani semua itu dalam try catch. Error yang tertangkap bisa kita analisis. Nah, kita akan coba membedakan ada beberapa 3 jenis. Yang pertama, error respon, artinya server merespon tapi dengan status error. Kedua, error request, artinya record berhasil dikirim tapi tidak ada respon. Yang ketiga, error lainnya seperti kesalahan konfigurasi. Nah, kita bisa menampilkan pesan error yang tepat kepada pengguna, bukan hanya terjadi error saja. Menggunakan asin atau wait untuk kode yang lebih bersih. Ada dua gaya penulisan untuk promise, di mana kedua gaya tersebut bisa kita kondisikan. Namun biasanya setiap kode yang kita kondisikan dalam istilah kode sinkronis, biasanya sinkronis itu akan bekerja di dalam sebuah fungsi, di mana request yang dibutuhkan ditunggu ditambahkan wait. Error lain tetap pakai try catch. Ini gaya modern yang banyak digunakan di industri. Masalah dengan kode akses yang tersebar. Di awal belajar wajar kita langsung menulis akses.get di dalam kode, tapi saat aplikasi membesar, masalah muncul. Bayangkan jika saudara-saudari punya 10 komponen yang butuh data tutorial. Kalau setiap komponen menulis akses.get, maka kodenya tersebar di mana-mana. Lalu apa masalahnya? Pertama, jika URL API berubah, maka harus ada edit 10 file berbeda. Kedua, jika cara penanganan error berubah, lagi-lagi ya kita coba edit banyak file. Yang ketiga, kode komponen menjadi gemuk dan sulit dibaca. Dan ini tidak sangat ideal, karena kita butuh solusi yang lebih terstruktur. Solusi di dalam menerapkan seperti layar. Di dalam solusi untuk masalah duplikasi code adalah dengan membuat server layer. Apa itu? Server layer adalah lapisan kode yang khusus bertugas berkoordinasi dengan API komponen yang tidak perlu tahu cara kerja Axios, karena cukup memanggil fungsi dari server.
Dalam struktur folder kita buat folder server, di dalamnya file HTTP command atau untuk konflik Axios instant. Nah, komponen-komponen tersebut nanti akan jadi bersih dan fokus di user interface. Ini adalah best practice yang wajib saudara-saudari terapkan di tugas akhir nanti jika nanti ada tugas. Implementasi server. Coba mari kita lihat implementasi konkretnya. Ketika file server atau TTP command .js bertugas membuat Axios instant yang sudah dikoperasi, karena kita perlu instant. Karena kita bisa memberikan konfigurasi default seperti base URL, header, ya, kemudian timeout, kemudian menuliskan URL secara lengkap. Namun kita bisa set konten tipe ke aplikasi JSON karena sebagian besar API modern menggunakan JSON Instant Axios, di mana nanti kita bisa ekspor dan akan digunakan untuk service lainnya. Dan ini membuat konfigurasi tersebut di satu file. Setelah punya HTTP instant, kita buat file server. Di sini kita buat text class yang berisi metode-metode, ya, dimana metode-metode itu nanti untuk mengambil semua data get ID, untuk seru data, create data, membuat baru data, update, untuk mengubah, delete, atau dengan metode-metode ini tentu secara mengembalikan promise itu akan mempunyai sebuah keuntungan, di mana keuntungannya adalah nanti kita coba akan memanggil tutorial server get all tanpa perlu tahu URL atau header. Ini yang disebut dengan abstraksi, yaitu menyembunyikan kompleksitas di balik antarmuka yang sederhana. Bagaimana menggunakan service di command view? Setelah service ya, betapa bersihnya kode komponen kita cukup import tutorial server, lalu panggil tutorial server get all di dalam metode. Tidak ada lagi URL API yang ditulis manual, tidak ada kompresi header, tidak ada repetisi atau komponennya. Sekarang fokus ada 3 hal, yaitu mengelola data lokal, menambahkan user interface, dan menangani interaksi pengguna. Secara logika komunikasinya adalah server sudah dipisahkan ke service lainnya. Ini memudahkan pengujian, memudahkan perubahan, memudahkan kolaborasi dalam tim. Kalian bisa membayangkan jika satu weekend diganti dari base API dan GraphQL, cukup edit file server. Komponen ini tidak perlu disentuh sama sekali. Kemudian interceptor, apa dan mengapa? Fitur Axios yang sangat powerful adalah interceptor. Adalah fungsi yang kita pasang untuk mencegat atau share request sebelum dikirim. Di mana setiap respon sebelum sampai ke komponen, kita bisa mempost keamanan. Setiap post itu bisa kita kondisikan dengan tujuannya masing-masing. Di mana nanti secara logging atau detection akan menampilkan loading spanner global dengan interceptor, sehingga kita tidak perlu melakukan tugas yang sama secara manual di setiap komponen. Kemudian terkait dengan request interceptor. Setelah membuat Axios intent, kita panggil instant interceptor, di mana nanti ini akan berfungsi menerima 2 parameter, yaitu dari segi success handler atau error handler. Nah, ini akan menjadi modifikasi config karena ada contoh paling umum, yaitu membaca token dari local storage, atau bisa juga mengkondisikan config header atau reason, yang dimana nanti akan melalui instant Axios, sehingga kita tidak perlu repot-repot mendapatkan token di setiap komponen. Implementasi respon interceptor. Selain record interceptor, kita juga membuat respon interceptor,
di mana fungsinya akan dijalankan setiap kali respon diterima. Sukses atau tidak error, slide ini kita akan coba bahas bagaimana error handling global, di mana ketika server berespon dengan status misalnya 401, itu artinya token OTK sudah tidak valid atau kadaluarsa. Namun ketika bisa langsung hapus token, local storage, redirect ke halaman login, dengan cara ini kita tidak perlu menulis logika pengecekan 401 di setiap komponen. Cukup satu tempat. Semuanya bisa kita kondisikan berdasarkan aplikasi yang maintainable dan konsisten dalam mengatur error autentikasi. Integrasi akses dengan Vuex. Untuk aplikasi skala besar kita tidak hanya butuh server layer tapi juga butuh state management. Dengan Vuex, mengapa? Karena data dari API sering digunakan di banyak komponen yang berbeda. Bayangkan data user dipakai di Nextbar, di profile page, dan di setbar. Jika masing-masing komponen mengambil sendiri dari API, maka terjadi duplikasi request dan data tidak bisa sinkron. Sehingga nanti semua komponen mengakses dari state yang ada. Nah, data diambil dari sky melalui action, dari smart ke state, dan melalui mutation. Komponen ini hanya melakukan dispatch dan mengambil data dari komputer, sehingga ini artinya matang dan profesional. Salah satu contoh konkret action yang menggunakan S adalah yaitu mengenai fat tutorial, di mana fat tutorial menerima parameter atau biasa kita dengan commit. Kita bisa panggil tutorial server get all, di mana nanti kita coba akan respon, kita panggil commit atau menyimpan data ke state. Jika terjadi, maka action ini asynchronous. Kenapa kita menggunakan atau async wait? Ya karena ya untuk menyiapkan sebuah beberapa memanggil storage dispatch, di mana nanti Vuex akan mengurus sisanya yang disimpan di state yang sehingga bisa diakses di komponen manapun melalui map state atau map gets. Menggunakan atau mengakses VueState di komponen. Setelah data tersimpan di view, komponen kita bisa mengakses dengan mudah. Nah, ini adalah menggunakan map state dan map action. Action untuk memetakan state dan state ke property. Map state mungkin kita bisa mengambil data dari storer menjadi computed property. Make action mengubah action menjadi method. Kita bisa kondisikan di mana kita tinggal pakai tutorial atau loading dan error seperti biasa. Namun ketika kita panggil dispatch, pet tutorial merupakan action Vuex. Ini yang disebut separation of consents, di mana komponen tidak tahu dari mana data berasal. Yang penting data tersedia. Artinya ini sangat scalable untuk proyek besar. Beberapa contoh lengkap aplikasi di dalam sebuah CRUD ya. Itu kita bisa coba pelajari dari get, push, put dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan coba secara aplikasi di mana nanti tutorialnya itu akan membentuk sebuah halaman daftar tutorial, form, halaman edit, fitur dan sebagainya. Sehingga nanti setiap pengguna server layer untuk sales management kita pakai Vuex. Aplikasi ini adalah miniatur dari proyek yang akan saudara-saudari kerjakan di akhir semester. Namun bisa mengimplementasikan semua setelah memahami seluruh slide yang saya jelaskan ini. Kemudian terkait dengan endpoint di aplikasi CRUD. Ini adalah teknis aplikasi tutorial manager. Kita memiliki 7 endpoint.
mulai dari get, post, put, delete, get, di mana semuanya akan mengkomposisikan kondisi di dalam menggunakan parameter tersebut. Namun dalam membuat proyek sendiri pasti pola-pola ini bisa ditiru lah ya. Namun pastikan API backend saudara-saudari mendukung endpoint tersebut. Alternatif API online untuk praktikum. Untuk praktikum ya mungkin bisa membuat backend sendiri dari nol. Ada API online gratis yang bisa digunakan. Di sini ada beberapa rekomendasi ya. Itu bisa saudara-saudara menggunakan JSON upload header. Itu bisa Anda copy paste saja karena itu paling mudah untuk latihan CRUD. Kemudian ada juga mock AVIO, ini membuat catatan kasus result dengan GUI yang mudah, tinggal copy paste saja. Kemudian ada pula request in, ini khusus untuk simulasi login respon. Oke. Kemudian terkait dengan langkah-langkah praktikum, saudara-saudari bisa mengkondisikan menggunakan JSON flex order. Nah, mungkin langkah pertamanya ya buka browser, kemudian akses ke JSON placeholder, kemudian bisa mencoba langsung ke sidebar-nya ya, buka developer tool-nya. Langkah berikutnya yaitu coba kode fetch-nya dan sebagainya, kemudian mengimplementasi Axios, kemudian yang keenam buat service dengan base URL. Ini bisa kita langsung coba secara endpoint dengan menggunakan atau silakan Anda buka pada JSON flash order untuk mencobanya, karena ini lihat yang baik sebelum peralihan ke API nyata. Contoh-contoh lainnya adalah dalam kode-kode aplikasi ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal terkait jadi tersebut ya. Jadi nanti bisa Anda coba, dan karena nanti di sini akan selalu latihan untuk mencoba modifikasi, menambahkan fitur, ganti result dan sebagainya. Karena dalam pengkondisian kode tersebut merupakan adalah fondasi yang bisa saudara-saudara kembangkan untuk tugas akhir. Selamat nanti mencoba ya. Sebelum kita akhiri, saya berikan beberapa tambahan. Pertama, gunakan promise all jika perlu mengambil data dari beberapa endpoint sekaligus. Itu lebih cepat daripada sequential. Kedua, set timeout global dan konfigurasi agar request tidak menggantungkan selamanya. Yang ketiga, gunakan cancel token untuk membatalkan request jika komponen destroy atau mencegah memory leak. Keempat, untuk upload file, gunakan form data dari set header content tipe multipath form data. Yang kelima, manfaatkan environment variable untuk menyimpan base URL. Kemudian yang keenam, selalu log error di konsol atau server monitoring untuk production. Dengan tips ini, pengguna akses akan saudara-saudari bisa lebih profesional dan sangat efisiensi. Baik, sebagai penutup, mari kita coba rangkum. Pertama, akses adalah HTTP client berbasis promise yang wajib dikuasai untuk mengkomunikasi API di Vue.js. Kedua, kuasai 4 metode utama get, post, putPath, del untuk penghapus. Ketiga, lalu selalu mengimplementasikan loading dan error handling untuk UX ya yang baik. Keempat, gunakan server lain untuk memisahkan logika API dari komponen. Kelima, untuk proyek besar integrasi dengan Vuex. Silakan saudara-saudari coba membuat aplikasi sederhana dengan Vue.js Axios yang terhubung ke JSON placeholder. Aplikasi ini harus bisa menampilkan data post, menambahkan post baru, menghemat post, menghapus post, kumpulkan dalam bentuk repository GitHub, dan bisa Anda coba.
Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih dan tetap semangat dan selalu berusaha untuk mencoba.